Oke guys, jadi tema podcast kita kali ini yaitu tentang perundungan di dunia maya. Bersama saya, Najla, dan juga rekan saya, Dodi, yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, betul banget. Jadi hari ini kita akan bahas gimana sih pengaruh media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mendengar langsung dari para pendapat korban yang telah mengalaminya. Dan juga di sini kita didampingi langsung oleh psikologi dan para ahli untuk mendengar secara profesional. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita undang para bintang tamunya. Baik teman-teman, tentunya pada kesempatan kali ini kita juga turut mengundang seorang ahli kesehatan dan seorang psikologis. Oke guys, untuk memulai podcast kita kali ini, kita mulai mendengarkan dari 3 korban yang telah kita hadirkan. Yang pertama dari Kak Zizi. Bagaimana Kak Zizi mengalami perundungan di dunia maya? Mungkin bisa diceritakan? Jadi ada seseorang yang mengambil foto saya tanpa seizin saya. Lalu mereka mengedit foto saya dengan tubuh orang lain, dengan caption yang menghina. Lalu akhirnya saya merasa sangat malu dan tidak tahu harus bagaimana. Nah, terus dari respon dari orang-orang sekitar itu gimana terkait hal itu? Awalnya keluarga saya itu tidak tahu, tapi teman-teman saya malah menertawakan saya. Akhirnya saya menjauh dari mereka. Oke, baik, kita simpan dulu cerita dari Kak Zizi. Kita lanjut ke pengalaman korban kedua kita, yaitu Pak Niki. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Jadi awalnya saya bermain media sosial seperti biasa. Suatu ketika saya membuat video tentang pendapat saya, dan setelah video itu terupload, ternyata banyak yang bertentangan tentang pendapat saya. Kemudian banyak orang yang menghujat saya dan ingin menyebarkan informasi pribadi saya dan alamat saya. Dan saya merasa takut, cemas, sedih, dan stres berat. Yang membuat kamu berani speak up tentang masalah itu apa? Saya sadar bahwa dia hanya akan membuat mereka semakin berani. Tapi untuk berbicara, saya butuh waktu yang lama karena saya merasa sendirian. Oke, baik. Selanjutnya korban ketiga kita, yaitu Kak Nadia. Bagaimana bisa diceritakan pengalamannya? Awalnya saya bermain sosial media itu biasa-biasa aja, nggak ada yang menggirakan gimana. Terus tiba-tiba dia nge-DM, terus kayak ngancam gitu loh, mau ngirim foto maupun video tentang saya yang padahal nggak pernah saya kirim sama sekali. Dan dia itu juga meminta saya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan dari situ saya merasa takut, khawatir akan bermain sosial media lagi. Terus yang akhirnya membantu kamu buat menghadapi situasi ini itu gimana? Waktu itu saya berpikir kalau saya pendam sendiri itu pun juga bikin mental saya down. Akhirnya saya bercerita pada keluarga, teman saya, dan mereka menyarankan untuk melaporkan saja ke pihak yang berwajib. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga korban yang telah berbagi cerita dan pengalamannya tentang perundungan di dunia maya. Sekarang kita dengarkan dari sisi profesionalnya, yaitu kita menghadirkan seorang psikologis bernama Bu Indri. Bu Indri, boleh diceritakan bagaimana dampak dari 3 korban tersebut yang mengalami perundungan di dunia maya? Baik, dari ketiga korban itu biasanya mengalami depresi, trauma berat, bahkan kasus-kasus yang lebih berat dari mereka itu sampai bisa melukai diri sendiri. Itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan mental dan juga fisik. Apalagi kita nantinya korban itu juga ada yang namanya kasus PTSD atau yang disebut juga post traumatic stress disorder. Itu diakibatkan karena adanya tekanan berulang dari keseharian mereka yang mengalami perundungan seperti itu. Nah, terus untuk korban pelecehan seksual online itu gimana? Apakah ada perbedaan dampak secara signifikan? Ada, tentunya ada. Biasanya korban pelecehan seksual itu cenderung itu kehilangan privasi mereka. Jadi mereka itu merasa malu untuk bertemu seorang di khalayak umum dan mereka itu biasanya lebih memilih untuk mengasingkan diri di rumah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indri telah menyampaikan dari sisi psikologisnya. Tentunya kita juga akan bertanya-tanya juga dari sisi ahli kesehatan. Di sini kita menghadirkan yaitu Dr. Icat sebagai ahli kesehatan pada kali ini. Bagaimana dampak yang dialami para korban terhadap fisik mereka? Oke, terima kasih kesempatannya.
Jadi sudut pandang dari ahli kesehatan adalah bullying online seringkali berujung pada insomnia, nafsu makan yang turun, sakit kepala. Semua ini adalah akibat dari stres kronis dan diderita oleh korban. Nah, untuk langkah pertama yang diambil korban untuk mengatasi dampaknya itu gimana dok? Terkait entah itu fisik atau mental. Oke, untuk korban bullying, pentingnya untuk mencari bantuan baik dari keluarga, teman, dan ahli, karena itu sangat penting untuk memulihkan mental daripada korban bullying tersebut. Oke, terima kasih Pak Richard. Kita akan kembali lagi ke Bu Indri. Bagaimana sih teman-teman di luar sana itu untuk bisa mencegah adanya perundungan di dunia maya? Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah edukasi. Kita sejak kecil itu juga harus diajarkan tentang bagaimana pentingnya beretika dalam bermedia sosial, apalagi khususnya perempuan. Dan kita juga untuk pelaku itu sudah ada undang-undangnya, jadi harus mematuhi undang-undang. Kemudian untuk korban juga kalian harus berani melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang untuk Dr. Richard, gimana sih dok peran keluarga dalam membantu korban untuk bullying? Oke, jadi keluarga itu harus saling mensupport supaya mental dari korban bullying ini tidak tertekan, sehingga korban bullying merasa tersupport oleh keluarga tersebut. Baik, untuk para korban mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa dengan kalian. Silakan, baik Kak Zee. Jadi jangan takut untuk berbicara, Anda berhak mendapatkan bantuan. Jadi kuatkan diri Anda dan ingat bahwa ini bukan salah kalian. Laporkan, ada banyak pihak yang membantu Anda dan jangan merasa Anda itu sendiri. Baik teman-teman. Baik, mungkin ada pesan juga dari Bu Indri dan juga Pak Ica untuk kasus perundungan di maya ini. Oke. Etika itu sangatlah penting, khususnya dalam bermedia sosial. Kita harus berhati-hati dalam beretika menggunakan media sosial dan janganlah Kalian takut untuk melapor ke pihak yang berwajib. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga korban dan juga Bu Indri dan Pak Ican yang telah berbagi wawasan pada hari ini. Perundungan itu bukan suatu masalah yang sepele ya teman-teman, dan kita itu selalu punya peran untuk menghentikannya. Kami berharap juga dapat podcast ini dapat membuka mata kalian untuk menciptakan suasana yang aman di dunia digital. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Salam hangat dan sampai jumpa. Di media sosial fit ya Allah. Baik guys, kok baik? Oke guys. Tes. Oke, selamat datang ya guys ya. Selamat datang di podcast bukan mata najwa. Sisi Suma. Sudah kantor. Selamat. Kita kantor kanan. Kiri. Tes. Satu. Tunggu ya, tapi